Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang analisis resiko pasar melalui jurnal. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota, saya sendiri Tati Mariati, kemudian Salma Nailatul Nurjanati, Muhammad Ulin Doha, dan yang terakhir Vina Nailul Iza. Definisi risiko pasar. Menurut Fisher dan Jordan 1991, risiko pasar merupakan bagian dari total variabilitas return yang diakibatkan oleh faktor yang mempengaruhi semua sekuritas. Sedangkan menurut Irham Fahmi di dalam buku Manajemen Risiko tahun 2014 halaman 69 menyatakan bahwa risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada general market risk atau risiko pasar secara umum, dan yang kedua ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Kategori yang masuk di dalam general market risk ada 5. Yang pertama, foreign exchange risk. Yang kedua, interest rate risk. Yang ketiga, commodity position risk. Yang keempat, equity position risk. Yang kelima adalah public risk. Selanjutnya adalah hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana atau surplus dan mereka yang kekurangan dana atau defisit. Dalam penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas kerja. Artinya, mereka secara otomatis perbankan tersesat dengan sendirinya untuk masuk ke dalam risiko pasar atau market risk. Oke, slide selanjutnya faktor yang menyebabkan perbankan mengalami foreign exchange risk yaitu ada 5 poin. 1. Masih lamanya independensi perbankan dalam mengatasi permasalahan foreign exchange risk baik secara finansial dan non-finansial. 2. Masih lemahnya perangkat dan aturan perbankan terutama dalam konteks risk manajemen banking, khususnya dalam konteks market risk in banking perspektif. 3. Masih sering terjadi keputusan pemberian kredit dalam bentuk mata uang asing namun tidak memiliki dasar analisis yang kuat. 4. Penerimaan deposito atau time deposit dalam mata uang asing ternyata malah memberatkan perbankan. Terakhir, perbankan harus menghindari kebijakan dalam bentuk perlakuan khusus pada debitor tertentu. Oke, slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Ada 6 poin, ada 6 faktor. 1. Faktor fundamental ekonomi. 2. Campur tangannya financial authorities. 3. Likuiditas pasar. 4. Terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. 5. Perambaian kekuatan permintaan dan penawaran. 6. Suburnya kegiatan arbitrage. Teknik pengukuran dalam risiko pasar ada 3, yaitu yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan harga kompetitor. Dan yang terakhir, pendekatan harga berdasarkan permintaan atau demand-based pricing. Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar juga disebut sebagai risiko menyeluruh karena risiko pada umumnya yang dialami oleh seluruh perusahaan bersifat menyeluruh. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Semoga video kami ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.